Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kali ini kita bertemu kembali dan kali ini saya akan memberikan materi untuk mata kuliah kita Etika Bisnis dan Profesi dalam bentuk video recording. Dan untuk materi kali ini kita masih membahas materi yang pernah kita bahas sebelumnya secara singkat, dan materi ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disebut dengan Corporate Social Responsibility, dan biasa di Indonesia sebutan itu disingkat dengan CSR begitu. Jadi kita ketahui bahwa CSR adalah suatu konsep, yaitu bahwa sebuah organisasi, dan biasa pada umumnya ini adalah, pada khususnya itu adalah perusahaan biasanya. Jadi sebuah konsep bahwa sebuah organisasi atau perusahaan memiliki berbagai tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, atau biasa disebut dengan stakeholder. Dan stakeholder ini biasanya terdiri dari konsumen, karyawan, pemegang saham, kemudian masyarakat, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup tentunya aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Dan oleh karena itu CSR ini berhubungan erat dengan pembangunan keberlanjutan, di mana sebuah perusahaan atau organisasi dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, mereka tuh harus berdasarkan atau mendasarkan keputusannya itu tidak semata berdasarkan dampak dalam hal-hal ekonomi saja atau dampak profit saja, misalnya tingkat keuntungan atau dividen dan sebagainya. Namun mereka juga harus menimbangkan aspek-aspek atau dampak-dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari atau dampak dari keputusan yang mereka buat itu, baik dalam jangka waktu panjang maupun dalam jangka waktu pendek tentunya. Nah, dengan pengertian tersebut, CSR itu dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan yang dengan cara manajemen dampak, misalnya meminimalisasi atau meminimize dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap seluruh pemangku kepentingan perusahaan itu atau stakeholder itu. Ya, berbagai peraturan pemerintah pada beberapa negara tentunya, dan termasuk Indonesia, walaupun Indonesia di CSR masih relatif baru, beberapa peraturan pemerintah di negara maju mengenai lingkungan hidup dan permasalahan sosial ini semakin tegas, dan juga standar hukum seringkali dibuat sehingga melampaui batas kewenangan negara pembuat peraturan. Misalnya saja ada peraturan yang dibuat oleh Uni Eropa misalnya. Jadi beberapa investor dan perusahaan manajemen investasi telah memperhatikan kebijakan CSR dari berbagai surat perusahaan dalam membuat keputusan investasi mereka. Ini sebuah praktek yang dikenal dengan investasi bertanggung jawab sosial, atau disebut juga dengan social responsibility atau socially responsible investing gitu. Ini contoh di negara-negara maju. Nah, dalam hal ini kepedulian terhadap masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar atau komunitas sekitar dapat diartikan dengan sangat luas. Namun secara singkat dapat dimengerti bahwa peningkatan partisipasi dan posisi perusahaan atau posisi organisasi ini di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas atau masyarakat. Jadi CSR itu bukanlah sekedar kegiatan amal, di mana CSR mengharuskan satu perusahaan untuk dalam mengambil keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibat dari seluruh pemangku, akibat terhadap seluruh pemangku kepentingan
perusahaan tersebut atau stakeholder tersebut, termasuk juga terhadap masyarakat dan terhadap lingkungan hidup. Jadi hal ini mengharuskan sebuah organisasi, sebuah perusahaan untuk membuat balancing, keseimbangan antara kepentingan yang berbagai macam pemangku kepentingan tersebut, baik kepentingan eksternal dengan kepentingan pemegang saham yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal dalam dunia bisnis. Jadi harus ada balancing antara kepentingan internal dan kepentingan eksternal. Harus ada balancing antara kepentingan yang bersifat ekonomi dan kepentingan yang bersifat tanggung jawab sosial. Kita lanjutkan. Jadi sekali lagi, Corporate Social Responsibility atau CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan ini adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal mereka melalui berbagai kegiatan atau program kerja yang dilakukan melalui misalnya penjagaan lingkungan, kemudian norma masyarakat, partisipasi pembangunan masyarakat, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Sebagai bagian dari masyarakat, maka perusahaan atau organisasi bisnis itu perlu memiliki tanggung jawab bahwa kegiatan atau operasional yang dilakukan oleh bisnis tersebut membawa ke arah perbaikan lingkungan masyarakat atau pembangunan masyarakat pada umumnya, dan bukan sebaliknya, bukan penghancuran atau menurunkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sebagai contoh misalnya di sini, perusahaan yang membuang limbah sembarangan, ya pada dasarnya mereka tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat. Dengan demikian, sudah semestinya perusahaan atau organisasi bisnis perlu menyadari bahwa mereka memiliki apa yang dinamakan dengan tanggung jawab sosial ini atau Corporate Social Responsibility. Jadi tanggung jawab sosial ini dapat berupa tanggung jawab seperti kebersihan, misalnya kesehatan lingkungan, keadaan ekonomi masyarakat di sekitarnya, dan partisipasi perusahaan dalam pembangunan lingkungan dan sebagainya. Dalam melaksanakan CSR ini atau Corporate Social Responsibility ini, memang harus ada strategi bagi perusahaan atau organisasi bisnis untuk managing a social responsibility atau pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam beberapa teori, ada beberapa strategi yang dapat mungkin dilaksanakan oleh perusahaan dalam mengelola CSR ini. Misalnya yang pertama adalah strategi reaktif. Jadi kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif ini dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri mereka terhadap social responsibility. Contohnya, ada perusahaan, misalnya perusahaan tembakau di masa lalu, cenderung untuk menghindari atau menjauhkan diri mereka dari isu-isu yang menghubungkan antara smoking, antara konsumsi rokok misalnya, dengan penyakit cancer. Tapi karena adanya peraturan pemerintah untuk mencantumkan bahaya rokok di setiap iklan atau bahkan di bungkus rokok, maka hal tersebut harus dilakukan oleh perusahaan rokok. Makanya sekarang bagi yang merokok atau pernah melihat bungkus rokok, kita dapatkan ada peringatan-peringatan tertentu, misalnya smoking kills you, misalnya merokok membunuhmu, segala macam, dapat menyebabkan penyakit ini, penyakit itu, dan itu biasa kita lihat di bungkus rokok atau di iklan rokok, dan itu merupakan salah satu strategi dari pelaksanaan CSR. Tentunya banyak contoh-contoh lain. Ada juga strategi yang dilakukan oleh perusahaan, itu namanya strategi defensif. Nah, strategi ini adalah strategi yang kedua. Strategi defensif ini dalam tanggung jawab sosial
yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan jalur hukum atau legal untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Jadi perusahaan yang menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial ini, misalnya tanggung jawab terhadap limbah, berargumen melalui pengacara mereka yang disewa untuk mempertahankan diri mereka atau melindungi diri mereka dari tuntutan-tuntutan hukum, dan membuat argumen-argumen bahwa tidak hanya perusahaan saja yang membuang limbah ke sungai, dan tidak hanya perusahaan ketika lokasi perusahaan tersebut beroperasi, tapi terdapat juga perusahaan lain yang beroperasi. Jadi ada yang namanya strategi defensif untuk menghindari tuntutan-tuntutan masyarakat terhadap misalnya pembuangan limbah atau pencemaran lingkungan. Ada juga yang dilakukan oleh perusahaan dengan strategi akomodatif. Dan ini adalah strategi ketiga yang dilakukan oleh perusahaan. Strategi akomodatif ini merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan oleh satu bisnis atau satu perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Tindakan seperti ini terkait dengan strategi akomodatif dalam tanggung jawab sosial. Contohnya, misalnya perusahaan besar di beberapa tahun yang lalu di Orde Baru misalnya dituntut untuk memberikan pinjaman kredit lunak kepada para pengusaha kecil misalnya, bukan disebabkan karena kesadaran perusahaan, akan tapi sebagai langkah akomodatif yang diambil setelah pemerintah menuntut mereka, para korporat itu, para pengusaha itu, untuk lebih memperhatikan pengusaha kecil. Dan ada juga strategi yang lain yang diterapkan oleh perusahaan, yaitu strategi proaktif. Nah, perusahaan sebagai organisasi bisnis ini memandang bahwa tanggung jawab sosial itu adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholder tadi, pemangku kepentingan. Jika stakeholder merasa puas, maka citra positif atau nama baik terhadap perusahaan juga akan terdongkrak, akan terbangun begitu. Dalam jangka panjang tentunya perusahaan akan diterima oleh masyarakat dan perusahaan merasa tidak akan khawatir akan kehilangan pelanggan, maka bahkan justru berpotensi untuk menambah jumlah pelanggan dikarenakan dari image yang baik tadi, citra yang positif itu yang disandang oleh mereka. Ya, langkah yang diambil oleh perusahaan adalah dengan mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial, misalnya dengan membuat khusus penanganan limbah atau keterlibatan dalam setiap kegiatan sosial di masyarakat, atau dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat di lingkungan perusahaan tersebut. Jadi ada beberapa strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka pengelolaan CSR-nya. Jadi ada yang menggunakan strategi reaktif, ada yang menggunakan defensif, ada juga yang menggunakan strategi akomodatif, dan yang keempat ada juga menggunakan strategi proaktif. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih manfaat dari tanggung jawab sosial perusahaan ini? Manfaat bagi perusahaan misalnya begini, citra positif perusahaan di masyarakat dan pemerintah. Itu salah satu manfaatnya. Di kegiatan perusahaan dalam jangka panjang yang dianggap memberikan kontribusi positif di masyarakat, ini merupakan salah satu manfaat dari CSR ini. Selain membantu perekonomian masyarakat, perusahaan juga akan dianggap selalu bersama dengan masyarakat, dianggap membantu masyarakat dalam mewujudkan keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Akibatnya perusahaan tersebut justru akan memperoleh tanggapan-tanggapan yang positif setiap kali menawarkan sesuatu kepada masyarakat begitu.
Dan perusahaan tidak saja dianggap sekedar menawarkan produk untuk dibeli oleh masyarakat tentunya, tapi juga dianggap menawarkan sesuatu yang membawa perbaikan atau kebaikan bagi masyarakat. Oke, itu manfaat bagi perusahaan. Nah, bagaimana manfaatnya bagi masyarakat? Tentunya, selain kepentingan masyarakat yang terakomodasi, ya hubungan masyarakat dengan perusahaan tersebut sebagai organisasi bisnis itu akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Okay. Artinya begini, terdapat kerjasama yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat, antara kedua belah pihak tersebut. Jadi hubungan bisnis ini tidak lagi dipahami sebagai hubungan antara pihak yang mengeksploitasi dan pihak yang merasa tereksploitasi, tapi hubungan kemitraan dalam membangun masyarakat menjadi masyarakat yang lebih baik. Tidak hanya di sektor perekonomian tentunya, tapi juga dalam sektor sosial, pendidikan, pembangunan, infrastruktur misalnya, dan lain sebagainya. Dan manfaat dari corporate social responsibility ini juga pasti akan dirasakan oleh pemerintah. Ya. Jadi perusahaan akan merasa memiliki partner dengan pemerintah, tentunya dalam hal tanggung jawab sosial ini. Pemerintah pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai pengawas atau wasit yang menetapkan aturan ini, aturan itu, atau aturan main lainnya dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis, dan memberikan sanksi kepada yang melanggarnya, tidak hanya berperan sebagai wasit tersebut. Pemerintah sebagai pihak yang mendapat legitimasi tentunya untuk mengubah tatanan masyarakat agar ke arah yang lebih baik tentunya. Jadi pemerintah tentunya mendapatkan partner dalam mewujudkan pembangunan masyarakat yang lebih baik tersebut. Ya, tentunya partnernya adalah perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial tersebut. Itu tadi. Jadi sebagian tugas pemerintah dapat dilaksanakan oleh anggota masyarakat, dan tentunya dalam hal ini adalah perusahaan yang berperan untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan misalnya pembangunan atau pendidikan, atau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan itulah manfaat dari program CSR ini. Jadi pertama adalah manfaat untuk perusahaan, mendapatkan reputasi yang baik, nama yang baik. Kemudian bagi masyarakat tentunya mendapatkan keuntungan dari program CSR tersebut, baik dari sektor ekonomi, sosial, pembangunan, pendidikan, dan sebagainya. Tentunya bagi pemerintah. Jadi pemerintah merasa terbantu oleh perusahaan yang care terhadap masyarakat dalam pembangunan ekonomi mereka, dalam pembangunan pendidikan mereka, dan juga membantu dalam pembangunan infrastruktur yang ada di masyarakat. Begitu. Ya, kemudian seperti yang kita tadi bahas, diskusikan bahwa sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan usahanya memang harus memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial. Sekarang kita akan melihat alternatif bentuk tanggung jawab dari perusahaan. Oke, yang pertama tentunya adalah tanggung jawab sosial kepada konsumen. Oke. Jadi tanggung jawab sosial perusahaan pada konsumen itu tidak hanya seputar masalah penyediaan produk atau jasa, tetapi juga harus memberikan perhatian pada aspek-aspek lain yang sudah kita bahas tadi, seperti aspek ekonomi, ekonomi masyarakat tentunya, kemudian misalnya juga aspek pembangunan dan pendidikan masyarakat. Jadi merujuk pada pendekatan utilitarian, maka perusahaan harus menghasilkan produk atau jasa yang memiliki banyak manfaat kepada masyarakat. Itu
salah satu bentuk corporate social responsibility kepada konsumen. Dan selain pada konsumen, ternyata CSR ini juga bentuknya dapat berupa tanggung jawab sosial kepada karyawan. Nah, tentunya perusahaan sebagai business organization, sebagai organisasi bisnis, harus memberikan rasa nyaman, comfortable, convenient, rasa nyaman, rasa aman kepada masyarakat mereka, maksudnya masyarakat yang ada di perusahaan itu, atau dengan kata lain karyawan mereka. Misalnya dengan cara apa? Misalnya memperlakukan karyawan dengan adil, tidak ada diskriminasi antar pegawai dan sebagainya. Jadi selain itu, perusahaan juga memberikan kesempatan dan memberikan fasilitas untuk pengembangan karyawan. Ya, selain membuat karyawan merasa nyaman dan aman bekerja di perusahaan tersebut, tentunya perusahaan juga perlu memberikan atau menyediakan fasilitas dan kesempatan untuk pengembangan diri karyawan. Setelah itu, bentuk yang lain tanggung jawab sosial juga kepada kreditor. Oke. Misalnya begini, pada saat perusahaan menyelesaikan kewajiban perusahaan dalam artian menyelesaikan hutang mereka, namun perusahaan tersebut memiliki masalah keuangan, maka perusahaan wajib memberitahukan kreditor. Misalnya ada liabilities, ada kewajiban, dalam bahasa akuntansi disebut dengan liabilities, satu perusahaan kepada kreditornya, dan ternyata sudah jatuh tempo, dan pada masa itu perusahaan tersebut mungkin mengalami kesulitan keuangan. Sebagai tanggung jawab sosial perusahaan tersebut kepada kreditor, memang harus perusahaan yang berhutang tersebut untuk menginformasikan keadaan atau situasi mereka kepada kreditor. Jadi ini juga merupakan salah satu tanggung jawab sosial, terutama kepada kreditor. Ya, bentuk lain dari CSR atau tanggung jawab sosial ini dapat berupa tanggung jawab sosial kepada pemegang saham atau shareholder. Kalau tadi stakeholder itu pemangku kepentingan, sekarang pemegang saham disebut dengan shareholder. Tentunya perusahaan juga harus bertanggung jawab kepada pemegang saham mereka, sehingga dalam bisnis operasional mereka, dalam operasi bisnis mereka, perusahaan juga harus memastikan keputusan yang diambil juga merupakan untuk kepentingan pemegang saham. Sehingga manajemen perusahaan itu, para manajer di perusahaan tersebut tidak hanya mementingkan untuk perusahaan itu saja, tapi juga harus memikirkan memikirkan tanggung jawab mereka kepada pemegang saham. Berikutnya bentuk lain adalah seperti yang kita sebut di awal tadi, bahwa tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Jadi tanggung jawab ini berkaitan dengan tentunya environment, lingkungan. Misalnya, mencegah lingkungan dengan baik, tidak membuang limbah sembarangan, kemudian mencegah polusi, tidak menghasilkan polusi, tidak menghasilkan asap misalnya di sekitar perusahaan. Dan tentunya bagi perusahaan-perusahaan tertentu selalu menghindari dan mencegah penggunaan bahan-bahan atau materi-materi atau zat-zat yang berbahaya tentunya. Jadi perusahaan diharapkan selalu untuk ramah terhadap lingkungan. Kemudian bentuk lain adalah yang terakhir saya kira ini adalah tanggung jawab sosial kepada komunitas, dan ini juga sudah kita bahas tadi, bahwa tanggung jawab sosial dapat dilakukan dengan cara memberikan CSR ini kepada masyarakat, yaitu jadi memberikan bantuan seperti sarana prasarana pendidikan, misalnya kesehatan kepada masyarakat, memberikan infrastruktur bagi wilayah atau
desa atau kampung di sekitar perusahaan yang mungkin tidak punya akses jalan, misalnya dapat dibantu dengan akses jalan, atau ya daerah tersebut yang tidak memiliki sekolah dapat dibantu dengan sekolah dan segala macam. Dan ini adalah bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat, ya. Jadi jadi CSR ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebuah perusahaan. Oke, jadi tadi tanggung jawabnya sosial kepada konsumen, kemudian tanggung jawab kepada karyawan, tanggung jawab sosial kepada kreditur, tanggung jawab kepada pemegang saham, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, dan tanggung jawab sosial kepada community atau masyarakat. Oke, saya kira untuk pembahasan kali ini saya cukupkan, dan jika ada merasa yang ingin didiskusikan, silakan diberikan pertanyaan dan kita dapat berdiskusi kembali baik melalui WhatsApp grup kita ataupun melalui Google Classroom. Dan video ini dapat kita upload kembali, dapat kita lihat kembali di Google Classroom kita. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ari dengan selamat pagi, salam sejahtera, dan assalamualaikum